Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Anak soleh dan soleha yang insya Allah dimuliakan Allah, marilah tidak henti-hentinya kita bersyukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena atas limpahan rahmat dan nikmatnya jualah kepada kita saat ini kita bisa berjumpa kembali dalam program Butiran Ilmu. Mudah-mudahan program yang singkat ini memberikan manfaat bagi kita untuk meningkatkan nilai ketakwaan di hadapannya. Dengan mengucap Allahumma sholli wa sallim ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, kita persembahkan selawat kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Seraya kita berharap semoga syafaat beliau tercurah kepada kita kelak di yaumil akhir. Anak soleh dan soleha yang insyaallah dimuliakan Allah, berjumpa kembali dengan saya Pak Peri. Kali ini tema kita adalah mengenai Idul Fitri. Selamat mengikuti, mudah-mudahan memberikan manfaat. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Anak soleh dan soleha yang insyaallah dimuliakan Allah, sebentar lagi bulan Ramadan ini akan berakhir. Ini berarti bahwa kita akan menghadapi suatu momen Idul Fitri. Momen Idul Fitri itu adalah momen kemenangan bagi seorang muslim setelah berjuang selama 1 bulan penuh di bulan Ramadan untuk menundukkan hawa nafsu melalui puasa. Kali ini kita akan membahas mengenai Idul Fitri dan hal-hal yang terkait dengannya. Tujuan penyampaian, setelah Anda menonton video ini, maka anak soleh dan soleha akan dapat menjelaskan makna Idul Fitri dengan tepat, dapat melafazkan takbir, tahlil, dan tahmid khas hari raya Idul Fitri. Anak soleh dan soleha juga nantinya akan dapat menjelaskan hal-hal yang disunahkan sebelum sholat Idul Fitri dengan tepat, dapat melafazkan niat sholat Idul Fitri dengan tepat, dapat menjelaskan waktu sholat Idul Fitri dengan benar, dan dapat menjelaskan tata cara sholat Idul Fitri dengan benar. Baik anak soleh dan soleha yang insyaallah dirahmati Allah, Idul Fitri terdiri dari kedua kata, yaitu Idul dan Fitri. Itu artinya kembali, dan Fitri itu artinya fitrah atau suci atau bersih. Jadi Idul Fitri ini bermakna kembali menjadi bersih. Apanya yang bersih? Yang pertama, yang dibersihkan itu adalah puasa kita. Selama 1 bulan penuh menjalankan ibadah puasa, pastilah pernah melakukan kesalahan dan khilafan yang tentu saja hal itu akan merusak atau mengotori nilai ibadah seseorang. Misalnya bersenda gurau yang tidak ada manfaatnya atau berkata-kata keji, sehingga nilai ibadah puasa kita bisa saja berkurang. Nah, pada akhir Ramadan, setelah dikeluarkan zakat fitrah, maka puasa itu dibersihkan dari hal-hal tersebut, sehingga setelah selesai Ramadan, pada hari Idul Fitri, nilai puasa seseorang menjadi bersih kembali dan insya Allah akan diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi yang dibersihkan itu adalah puasanya. Sebagaimana sabda dari Rasulullah yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas berikut ini. An Ibni Abbasin qala farada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitri tukhratal lis-shaimi min lagwi warrafathi wa tu'matal lil masakin. Dari Ibnu Abbas, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mewajibkan zakat fitrah untuk mensucikan orang yang berpuasa dari bersenda gurau dan kata-kata keji, dan juga untuk memberikan makan orang miskin. Jadi setelah Ramadan selesai pada tanggal 1 Syawal memasuki hari Idul Fitri,
maka puasa seseorang menjadi bersih dan itu akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Selanjutnya yang dibersihkan adalah dosa. Dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "As-salawatul khamsu wal jumu'atu ila jumu'ah wa ramadhanu ila ramadhan mukaffiratun ma bainahunna idza ja'tanabal kaba'ir." Dari Abu Hurairah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, salat 5 waktu dan Jumat ke Jumat berikutnya, Ramadan ke Ramadan berikutnya menghapus dosa seseorang di antara waktu tersebut selama ia menjauhi dosa-dosa besar. Hadis riwayat Muslim. Jadi dari hadis ini jelas bahwa ibadah puasa pada bulan Ramadan itu sesungguhnya adalah penghapus dosa-dosa setahun yang telah lalu, selama ia tidak melakukan dosa-dosa besar. Sehingga setelah Ramadan selesai, pada hari Raya Idul Fitri, seorang muslim sesungguhnya sudah kembali bersih dari dosa. Anak soleh dan soleha yang dimuliakan Allah, setelah matahari tenggelam akhir Ramadan, maka kita memasuki hari Idul Fitri tanggal 1 Syawal. Sejak matahari terbenam sampai dengan sebelum salat Idul Fitri dilaksanakan, maka sesungguhnya disunahkan bagi orang muslim untuk mengumandangkan takbir, tahlil, dan tahmid yang dalam masyarakat kita dikenal dengan istilah takbiran. Adapun lapas takbirannya sebagai berikut. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Allahu akbar kabiran walhamdulillahi katsiran wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlisina lahuddin walau karihal kafirun. La ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara abdahu wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Demikian lapas takbir yang biasa dikumandangkan pada hari-hari raya, baik itu hari raya Idul Fitri maupun hari raya Idul Adha. Pada waktu pagi hari Idul Fitri, yaitu setelah matahari terbit sampai dengan sebelum tergelincirnya matahari, maka kaum muslimin, baik itu laki-laki dan perempuan, disunahkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri. Mulai dari terbit matahari sepenggalah dan berakhir apabila telah tergelincirnya matahari. Hukumnya adalah sunat muakkad, artinya sunnah yang sangat penting untuk dilaksanakan, baik laki-laki maupun perempuan, baik orang yang mukim, artinya orang yang tinggal di daerah tersebut, maupun seorang musafir, orang yang sedang melaksanakan perjalanan berpergian. Salat Idul Fitri itu sebaiknya dikerjakan berjamaah. Tetapi apabila memang tidak memungkinkan karena kondisi seperti saat ini, negara kita sedang dilanda wabah COVID-19, maka untuk daerah-daerah tertentu yang tingkat penularan cukup tinggi, maka diperbolehkan untuk melaksanakan sholat Idul Fitri di rumah secara munfarid sendirian. Tentang pelaksanaan sholat Idul Fitri itu sebaiknya dilaksanakan berjamaah, dapat kita pahami dari hadis berikut ini. Amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam an nukhrija fi idaini awafiqa wal khuyyada liyashhadna khaira wa da'watal muslimina wa ta'tazilal khuyyadul musalli. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam
memerintahkan kami di sini adalah dari Ummu Atiyah radhiyallahu an, keluar menghadiri sholat Id bersama budak-budak perempuan dan perempuan-perempuan yang sedang haid untuk menyaksikan kebaikan-kebaikan dan mendengarkan khutbah. Namun beliau menyuruh perempuan yang sedang haid menjauhi tempat sholat. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Dari hadis ini dapat kita pahami sholat Idul Fitri itu sunnah muakkad bagi laki-laki dan perempuan, baik itu yang mukim maupun yang musafir, baik orang merdeka maupun hamba sahaya, dan sebaiknya dilaksanakan secara berjamaah, baik itu di masjid-masjid maupun di lapangan terbuka lainnya. Ada beberapa hal yang disunahkan sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang pertama adalah mandi, selanjutnya memakai pakaian terbaik yang dimiliki, disunahkan juga memakai wangi-wangian, disunahkan juga makan dan minum terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Ini juga sekaligus pembeda antara Ramadan dengan Idul Fitri, karena biasanya pada bulan Ramadan pagi hari kita berpuasa, tidak makan dan tidak minum. Maka untuk membedakan hari itu dengan hari Ramadan, disunahkan untuk makan dan minum terlebih dahulu sebelum melaksanakan sholat Idul Fitri. Yang kelima, disunahkan juga mengumandangkan takbir. Dan yang keenam, disunahkan melalui jalan yang berlainan ketika pergi dan pulang. Andai kata kita pergi melalui satu jalan, maka kita pulangnya usahakan untuk melewati jalan yang lain. Ini berdasarkan hadis dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang diriwayatkan oleh At-Tirmizi, nomor hadis 496. Kanan Nabiyyu Sallallahu Alaihi Wasallam idza kharaja yaumal 'id fi qarin raja'a fi ghairihi. Apabila Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam pergi salat hari raya, maka ketika pulang beliau menempuh jalan yang berlainan dengan waktu perginya. Anak soleh dan soleha yang dimuliakan Allah, selanjutnya bagaimana tata cara salat Idul Fitri? Secara umum, salat Idul Fitri itu sama seperti salat-salat pada umumnya. Artinya ada takbiratul ihram, ada ruku, i'tidal, sujud, duduk di antara dua sujud, dan tahiyat akhir serta salam. Namun ada beberapa hal yang membedakan. Yang pertama adalah niat. Niat itu bisa dilafazkan dengan jahar maupun bisa di dalam hati. Lafaz niatnya sebagai berikut: usalli sunnatan Idul Fitri raka'ataini ma'muman lillahi ta'ala. Artinya saya niat salat sunnah Idul Fitri 2 rakaat sebagai makmum karena Allah Ta'ala. Nah, ini yang membedakan antara sholat Idul Fitri dengan sholat-sholat yang lain. Perlu diketahui bahwa sholat Idul Fitri dilaksanakan sebanyak 2 rakaat. Pada rakaat pertama, sesudah niat, mula-mula membaca takbiratul ihram, Allahu Akbar. Kemudian membaca doa iftitah sebagaimana biasanya. Yang membedakan, setelah takbiratul ihram dan membaca doa iftitah, selanjutnya takbir sebanyak 7 kali, dan setiap habis takbir disunahkan membaca tasbih berikut ini: Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Artinya maha suci Allah, segala puji baginya, tidak ada ilah kecuali Allah, Allah maha besar. Kemudian pada rakaat yang kedua, sesudah berdiri untuk rakaat yang kedua, jadi setelah sujud berdiri Allahu Akbar, maka selanjutnya takbir sebanyak 5 kali, dan setiap habis takbir disunahkan juga membaca tasbih seperti nomor 3: Subhanallahi walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Yang terakhir, yang membedakan dengan sholat sunnah biasa, sholat Idul Fitri itu disampaikan khutbah 2 kali sesudah sholat, yaitu pada khutbah pertama membaca 9 takbir secara berturut-turut, dan pada khutbah yang kedua membaca 7 takbir secara berturut-turut. Antara khutbah yang pertama dan khutbah yang kedua, khatib disunahkan untuk duduk. Demikian
anak soleh dan soleha, penjelasan singkat mengenai Idul Fitri dan yang berkaitan dengannya. Mudah-mudahan apa yang disampaikan dapat Anda pahami dengan mudah untuk diamalkan. Terima kasih atas perhatian. Mohon maaf apabila ada hal yang kurang berkenan. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.